Jadi suara. Tadi lah aku udah kedenger Pak Ajis ngomong apa. Oh, tentu. Oh, dari tadi kecak-kecek. Masalahnya tadi pas konfig tadi mau cek enggak ada lah Serano. Pokok ada di barang tuh kedenger ke kuping kita. Enggak, biasa kan ada kolom kuning ini. Kalau kita ngomong kan kuning ini pindah ke kita. Mika berarti Pak. Mereka berarti Pak buang Pak kata Bu Nadia. Kayak ganti baru. Kelak tenang Pak, udah pelatihan biasa itu ada tanda tangan. Kalau yang pelatihan model macam nih, udah ini kelak ada tanda tangan. Rekening. Beda kayak biasa pelatihan yang individu ini kan surat tugas ada implikasi ya. Ada Pak Nar, ada Pak Sony ya. Hah? Ada Pak Sony. Biarlah. Aduh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pak Sony sudah tertawa-tawa itu. Selamat siang Bapak Ibu. Ada apa nih Pak Yoyo nih? Yang Pak. Ini Pak ini tadi mau beli headset baru untuk Vicon. Saya bilang biasanya kalau udah pelatihan, kalau di Bandung pelatihan 10 hari kan ada tanda tangannya. Ini kan sudah 10 hari, biasanya ada tanda tangannya juga enggak gitu kan? Nah, ini tunggu kabar baik dari Bu Nadia nih. Nah itu. Kabar baik dari Bu Nadia ini perlu. Ini sudah senggang ya waktunya Bapak Ibu ya? Siang-siang ini. Alhamdulillah sudah. Untuk pembelajaran. Naryo masih di sekolah tapi Pak belum bisa pulang karena ada meeting katanya. Pak Naryo syukuran kepala sekolah Merawang enggak ada kabar. Ais. Bukan Tin. Kepala syukur. UPT yang baru. Kepala UPT yang baru. Jadi Pak Yoyo ini pindah ke mana? Ke Merawang, Pak. Dalam rangka jadi ini kepala sekolah ya. Kepala Capdim, Pak. Cari suasana baru, Pak. Mencari suasana yang baru, lebih segar kan, udara lebih nyaman. Terlalu lama di kota nanti bisa cepet tua. Wah, hebat lah alasannya nih. Pinter alasan Pak Yoyo. Oh, di sini asri, Bu. Tempatnya asri, anaknya enak-enak gitu kan. Sakge jauh tapi jarak rumah. Udah lah. Kan kayak kata siapa ya itu ya, paradok kembar. Ketika ada dua orang, satu yang tetap tinggal di bumi, satu yang berpetualang ketika keluar angkasa, ketika pulang lagi, yang di bumi lebih tua, yang baru pulang, jalan-jalan itu lebih mudah. Maka itulah yang saya ambil, Bu. Relativitas la ilaha illallah. Pak Pening kepala aku lah. Pak Mamonnya nanti menerjemahkannya beda. Kenapa Pak Ajis? Antara Pak Naryo dengan Pak Momon kan antara tua dan muda. Enggak, kalau jauh-jauh ini kan bisa mampir kemana-mana Pak Ajis. Kalau Pak Ajis jauh di Payung, tapi rumah di Payung nggak bisa mampir. Nengok siswa ini Pak Yoyo nih. Aduh. Cari suasana baru Pak Yoyo ah. Oh iya Bu, cari suasana baru. Jangan cari yang baru Pak Naryo. Jangan cari yang baru kata Pak. Hah? Kalau ada kesempatan ya enggak apa-apa. Anak buah lah besar. Wow, walaupun enggak. Nanti saya umumkan dulu di grup ya, ini belum pada gabung rekan-rekan. Iya Pak.
Ini baru 7 orang nih yang gabung. Mungkin beberapa sedang di perjalanan menuju rumah mungkin ya. Ini belum sempat untuk buka lagi gadgetnya. Biasanya hari-hari terakhir kalau pelatihan di Bandung itu Pak biasanya agak molor dikit untuk acara. Pak Sony izin. Ya Bu, Gus gimana Bu? Iya Pak, ini yang absen kami itu gimana Pak pencerahannya tolong. Absen untuk diseminasi. Bu. Gimana itu? Oh belum dibuka. udah Ya. saya buat, tapi nggak tahu itu formnya itu benar atau enggak. Yang penting kami punya tanda tangan semua gitu. Semua peserta sama Bapak dan Bu Nadianya. Kalau masalah format administrasi saya kurang begitu paham Bu. Jadi silakan saja sesuaikan dengan apa panduan-panduan angka kredit untuk guru ya silahkan saja. Iya. Paling nanti bagaimana itu teman-teman tanda tangannya itu kan itu ya bagusnya sih di apa yang rame-rame dibukanya itu di Google itu apa istilahnya ya? Iya, Jadi bisa bareng-bareng buka gitu. Kalau ini kan satu format ya Bu, jadi keliling nantinya. Iya. Keliling dulu untuk tanda tangannya. Tanda tangannya gimana ya? Siapa tahu kan Bapak Ibu di sini ada apa nih yang pakar-pakar TIK bisa ini ya apa ngajarin gimana caranya itu. Untuk kami itu angka kredit Pak Oktober ini. Iya. Izin Bu Gus. Nah, Pak Yakob nih ada solusi nih. Iya Pak Yakob. Tanda tangan itu kan menyatakan kebenaran kegiatan dan kehadiran. Iya Pak. Kalau di kementerian itu biasanya dalam pertanggungjawaban kegiatan itu menggunakan foto satelit Pak, Bu. Jadi fotonya itu sudah koneksi GPS. Jadi di situ sudah menunjukkan hari, tanggal, jam, bahkan lokasi Bu. Jadi cara menggunakannya silahkan download aplikasi timestamp free. Itu setelah diinstal, pada saat kita tatap muka seperti ini, nanti bisa kita foto, itu bisa menjadi dokumen bukti kegiatan pada saat berjalan, jadi lebih otentik. Bahkan untuk kegiatan semua mulai dari sarpras, kesiswaan, workshop bintek itu untuk laporannya itu menggunakan GPS tadi. Jadi posisinya pun bisa presisi sampai sekian derajat lintang utara, selatan, kecamatan, jalan aja ketahuan Bu Gus. Jadi saya pikir itu lebih kementerian saja percaya, istilahnya Kemendikbud. Apalagi yang kalau naik pangkat kan BKD di sini. Nah, Dinas Pendidikan, BKD. Apalagi kita kan ada surat tugas juga, Bu. Ya. Jadi saya pikir itu lebih bisa menggantikan tanda tangan tadi. Itu sih menurut saran saya. Iya sih Pak, cuma waktunya kita Pak, waktunya kan kita kan singkat gitu kan, jadi apa nih untuk latihan GPS juga kita kan perlu belajar dulu gitu kan, nggak bisa langsung gitu. Enggak, gini aja, saya foto nanti saya share di grup Ramah Fisika, itu kan bisa jadi laporan kita semua. Nah, oh iya itu. boleh Pak, boleh Pak. Iya. Dibantu nanti Pak tinggal Yakob print. Ya, dibantu Pak ya, karena kita besok pagi terakhir. Oke, ya. Hari ini langsung saya foto, saya kasih. Minta tolong yang peserta lain videonya ditampilin wajahnya. Mau saya foto. Pak Naryo yang ganteng. Mungkin tunggu sebentar sampai gabung semua dulu nih, baru 12 yang gabung. Ya. Sebetulnya untuk pengajuan angka kredit kegiatan pelatihan ini tidak masalah sebetulnya, karena nanti Bapak Ibu sukses semua akan dapat sertifikat, kemudian sertifikat mungkin dilengkapi dengan laporan kegiatannya, itu jadilah angka kredit ya. Nah, yang jadi kebutuhan Bu Kus kan sekalian ini kita anggap sebagai itu ya Bu Kus ya, dianggap sebagai semacam seminar gitu kan, semacam diseminasi ya.
kita kan sudah buat alat peraga gitu. Nah, pada laporan alat peraga ini kita praktekkan ke siswa kan. Nah, ada yang menggunakan tracker, ada yang tidak menggunakan tracker. Nanti itu gimana peningkatan prestasinya itu kan. Jadi bisa digunakan untuk karya ilmiah juga. Nah, gitu ya. Jadi sekalian Bukus memanfaatkan momen kita jadi dapat 2 hal yang baru lagi gitu ya, yaitu untuk karya tulisnya, alat peraga sama alat peraganya gitu laporan kan ya. pelatihannya. Nah, gitu. Sip. Bolehlah Pak Yakob bantu ya untuk kelengkapannya gitu. Sama-sama Pak Yakob. Semuanya Bapak Ibu yang mau naik pangkat. Bu Heni. Pak katanya 31 Oktober ya? Iya kali Pak, segitulah Pak. Nah, kalau sertifikat ini insya Allah ya tidak akan lama setelah penutupan. Ini proses rekap nilai-nilainya beres. Bapak Ibu bisa langsung download nanti untuk sertifikat. Di bagian nanti akan terbuka bagian sertifikat. Jadi download, print sendiri sekarang gitu sistemnya. Di download. Enak. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti di ujung kegiatan di WA ada kabar baik ya, mudah-mudahan. Apa itu berupa pulsa atau bagaimana gitu ya. Kalau yang angkatan kemarin ke 1, alhamdulillah ada kabar baik setelah selesai pelatihan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini lebih baik lagi, Pak. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Izin sudah saya share di grup WA Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Baik. Oke Pak Yakob, makasih. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mudah-mudahan kabar baik Bapak Ibu semua ya. Baik, alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung kembali pada kegiatan. Ini pikonnya terakhir untuk acara ini. Iya. Pikon terakhir, mudah-mudahan kita tuntaskan ya untuk gerak parabola ya. Untuk gerak parabola, sehingga besok Bapak Ibu tinggal fokus untuk menyelesaikan bagian penutup. Intinya ada di tes akhir. Dan ada format-format yang diisi, yaitu format-format evaluasi pelaksanaan, evaluasi fasilitator, dan ada QE-nya ya, quality assurance-nya juga perlu diisi oleh Bapak Ibu. Baik, untuk mengoptimalkan waktu kita, Bapak Ibu, kita lanjut saja ya. Kita lanjut ke presentasi berikutnya untuk topik gerak parabola. Tadi sudah diawali oleh Pak Tayyib ya untuk gerak parabola. Nah, berikut siapa lagi yang mau presentasi, Bapak Ibu? Silakan. Saya Pak. Pak Momon, boleh Pak Momon, silakan. Silakan share screen Pak Momon. Berisik, Rul. Sudah ada Pak? Belum Pak, sedang proses mungkin. Nah, sudah proses Pak. Ya, sudah terlihat Pak Momon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya akan warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan. Ya. Kita lihat untuk gerak parabolanya dulu ya. Rekamannya. Pak Momon, sepertinya ini yang di-share itu Windows Explorer ya Pak Momon ya? Dicoba untuk share-nya itu layar komputernya Pak. Share layar komputer. Jadi pada saat tadi itu share-nya layar komputer. Oh, caranya keluar dulu, share screen-nya, kemudian share screen lagi. Ya. Share lagi. Ya, ulangi lagi share screen.
Yang dipilih layar komputer yang di-share-nya. Layar komputer. Bukan aplikasinya, tapi layar komputernya. Biasanya ada di bagian pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Screen, Pak, tulis screen. Yang screen ini ya? Betul, betul Pak, yang screen. Nah ini, betul Pak. Iya. Nanti saya ambil. Materi Bapak mana? LKPD. Batin. Udah. Laptopnya. Ya, ini sedang proses membuka video ya Pak Muhammad ya. Nah, ya, terlihat. Ya. Ya, nanti. Ya, cuma singkat sekali Pak. Ini Pak, kita lihat di ininya aja. Yang udah ke track ya. Laptopnya sudah tua ini Pak. Ditunggu dulu, sabar. Harus sabar. Udah lemah. Nah, baru muncul Pak. Ya. Lama sekali. Lemah ini ya sinyalnya. Ini lagi proses ini saja, proses membuka filenya di tracker. Memang agak lama karena sambil buka video juga ini. Sambil menunggu, boleh ditutup Pak ini aplikasi GOM-nya yang di sebelah kiri itu. Tombol simbol tracker yang di bawah, di taskbar-nya itu. Di bawah.
Nah, di sebelah kirinya ya, sebelah kirinya. Sebelah kiri. Nah, itu ditutup saja. Itu Zoom ya? Itu Zoom, jangan-jangan. Yang GOM tadi, udah ditutup ya? Oke, sudah. Sudah, Pak, mohon maaf. Salah saya tadi. Malah kebuka ini. Nanti ditutup lagi saja. GOM-nya malah. MDJ. Ya, untuk GOM-nya ditutup lagi saja. Hah? Sudah. Nah, oke. Sambil menunggu, boleh Pak Momon menampilkan juga LKPD-nya, Pak? Ya. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ini tampil trackernya. Buka udah aja lama, Pak. Ya, harus sabar, Pak. Nah, sudah, Pak. Oke. Boleh, Pak, dari sini dulu saja, Pak. Ini saya membuat LKPD dulu ya, Pak ya. Iya. Nah, ini saya buat LKPD-nya, ini singkat saja, mungkin berbeda dengan kawan-kawan. Ya, walaupun saya sudah senior, sudah tua, ya, tapi kan untuk belajar nih baru untuk taker, ya, sama-sama mulainya sama-sama dengan kawan-kawan. Dan mungkin ada kelebihan yang mudah-mudahan lebih rengginas lah dibandingkan kami. Nah, ini tujuannya, ini ada 2 ya. Terdidik dapat mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dengan aplikasi tracker, karena di KD 4 itu mempresentasikan data hasil percobaan. Yang kedua, ini peserta didik dapat mendeskripsikan hasil analisis grafik ya. Analisis grafik percobaan gerak parabola yang menggunakan aplikasi tracker beserta makna fisiknya, jadi parameter-parameter yang dihasilkan. Kemudian landasan teori ini tentang gerak parabola, 3 alat tambahan. Nah, ini cara kerjanya ini yang pertama perekaman gerak parabola, ya. Kemudian ini saya isikan juga ya, menginstal aplikasi tracker. Sebenarnya untuk percobaan gerak parabola ini kan merupakan kelanjutan dari gerak lurus yang lain. Jadi sebenarnya menginstal tracker itu dianggap anak-anak itu sudah ya. Jadi bahkan cara analisis hasil di tracker juga sudah. Cuma ini diulang lagi, ini menunjukkan apa yang saya pelajari selama pelatihan ya. Jadi saya tulis lagi di sini. Walaupun mungkin kalau nanti jadi di LKPD-nya ini tidak perlu diulang lagi karena siswa sudah tahu ya. Bahkan tadi teman kita ada membuat cara menganalisis grafik dari tracker ini dibuat di lampiran lain gitu ya. Tetapi ini saya tampilkan karena apa yang kita pelajari selama ini. Apakah memang betul yang dipelajari itu bisa dilakukan oleh kita sendiri. Ini membuka aplikasi tracker, ya. Kemudian membuka videonya, ya, membuka video, terus mencoba dulu videonya, ya. Kemudian mengatur jumlah frame, kemudian mengatur posisi frame awal,
dan akhir. Ya. Kemudian memunculkan koordinat kartesius sumbu XY. Kemudian ini kita melihat grafiknya, ya, dipastikan X0 Y0-nya. Kemudian kalibrasi batas, ya, kalibrasi TK-nya. Kemudian melakukan tracking, ya, memunculkan poin mas-nya. Kemudian setelah melakukan tracking, nanti di sebelah kirinya ada gambar, maka kita akan mengatur grafiknya, ya. Apakah grafiknya jarak terhadap waktu atau kecepatan terhadap waktu, ya. Kemudian bisa juga memunculkan beberapa grafik yang diinginkan dengan mengatur plotnya. Kemudian kita melakukan analisis grafik dengan cara mengklik di tempat yang kosong untuk analis. Nah, analisnya ada di sini ditunjukkan. Nah, setelah muncul kurva, nanti lihat juga kebetulan ini parabola, maka namanya untuk hubungan antara Y terhadap T-nya adalah parabola. Ya. Kemudian jika sudah selesai setting grafik, ya lihat persamaannya dan parameter yang ada di samping A, B, C. Kemudian ulangi, ya, langkah nomor 7 untuk membuat grafik yang diinginkan. Misalnya awalnya tadi posisi benda sumbu Y terhadap T, kemudian bisa yang berikutnya, ya, yang diulang ini adalah kecepatan arah sumbu Y, kecepatan arah sumbu X, ya, maksudnya kemudian jarak arah sumbu X. Setelah itu hasil pengamatan atau data pengamatan. Nah, dari hasil analisis rekaman video menggunakan aplikasi Taker, ini kita diperintahkan saja anaknya untuk atau menyalin grafik yang diperoleh dari analisis Taker ini ke laporan, ya. Jadi di sini grafik jarak arah vertikal terhadap waktu dengan parameternya, kemudian hubungan kecepatan vertikal PY terhadap waktu, X terhadap T, kemudian PX terhadap T. Kemudian ini pertanyaannya mungkin saya terlalu singkat. Ini bisa sebenarnya intinya kita meminta anak itu untuk mendefinisikan setiap grafik dari hasil analisis. Jadi meliputi persamaan yang diperoleh dan parameter yang menyertainya. Jadi grafik 1 Y terhadap T. Nah, itu persamaannya apa, parameternya apa, gitu. Ya. Itu pertanyaan ini ada 5. Ada yang nomor 3, membandingkan parameter A pada grafik Y terhadap T dengan P terhadap T. Ya. Kemudian juga ini untuk grafik 3 dan grafik 4. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya bisa ditambahkan, ya. Pertanyaan untuk persamaan dan parameter pada grafik 1, 2, 3, dan 4. Kemudian nanti siswa diminta untuk mengambil kesimpulan. Saya kira itu aja LKPD yang sampaikan. Mungkin saya lihat lagi tekernya masih 79. Masih proses loading, ya. Iya, sampai selesai. Tapi boleh dilihat, Pak, di LKPD-nya ada tadi hasil analisisnya untuk parameter A-nya berapa, coba dilihat di LKPD. Yang di print screen itu. Ini bukan hasil yang percobaan yang di LKPD. Oh, bukan hasil percobaan, ya? Iya. Iya. Oh, bukan dari gerak yang di video ini ya, Pak Momon, ya? Iya. Oh iya. Iya. Kemarin tuh. Karena ini udah dibuatnya sebelum itu kemarin. Oh iya. LKPD-nya dulu kan. Tidak mendekati lah, ya. Baru hari Sabtunya. Iya. Iya. Baik.
Tapi Baik. tadi udah bagus juga di videonya udah saya simpen ini. Iya, iya. Baik, mungkin langsung ke proses diskusi ya. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk Pak Momon. Ya. Terima kasih atas presentasinya. Ya. Bapak Ibu silahkan untuk memberikan tanggapan, komentar, masukan. Kemudian ini Pak, Ya. ini yang saya tambahkan aja. Di ini saya kan ada TRK-nya ada 1, 2, 3 udah coba itu. Ternyata hasilnya itu ada perbedaan, Pak. Iya, iya. Jadi ternyata ini masalahnya di nge-track-nya itu pas. Betul, betul. Karena kan itunya putih, background-nya, bolanya hitam, jadi ada bayangan. Jadi pas nge-track itu memang harus tepat di bolanya itu, di tengah. Iya, iya, betul. Iya, betul. Jadi hasilnya itu ternyata berbeda. Ya, kalau track-nya itu agak kita kurang hati-hati, hasil A-nya itu dengan A di setengah G dengan yang G-nya itu agak beda. Beda. Tapi kalau yang ini satu ini terakhir nih pas saya dapatnya A-nya itu -5 ya, yang setengah G-nya yang itunya 10. Iya, nanti masalah yang baik. Nah, kemudian mungkin saya tadi teringat ke yang gerak jatuh bebas yang Ibu tadi ya. Yang gerak jatuh bebas yang pakai kecepatan awal itu. Gerak vertikal ke bawah ya. Itu mengetracknya itu setelah karena vertikal. Kurang jelas suaranya Pak Momon. Kan boleh diulang kembali. Ya. Halo Pak Momon, kurang jelas suaranya, putus-putus. Ya. Terakhir sampai di ini, yang pada yang gerak vertikal ke bawah, yang ada kecepatan awalnya. Silakan. Masih kedengar, Pak? Nah, terdengar sekarang. Jadi harusnya Ibu tadi men-trackernya itu setelah bola itu lepas, itu awal trackernya. Lepas dari tangan. Jangan di batas awal, karena di batas awal itu tangannya kan masih ada kecepatannya 0. Nanti kalau trackernya itu sampai lepas, berarti itu pengaruh yang dikatakan Pak Naryo tadi kan? Yeah. Jadi selama bola itu di tangan, berarti itu ada gaya di tangan, sehingga gaya itulah yang menyebabkan percepatannya beda dengan percepatan gravitasi. Jadi ada percepatan saat bola itu ada di tangan. Sehingga tadi saya lihat trackernya di awal dari bola, ya lihatnya trackernya sudah ke bawah, sudah mulai lepas dari tangan, kan agak jauh lumayan. Karena pengalaman kami ternyata mengeklik track itu sangat mempengaruhi hasil. Iya. Terima kasih. Ya, memang pada saat bola sesaat lepas ya, baik parabola, jatuh bebas, vertikal ke bawah, vertikal ke atas ya, pada saat bola itu sudah lepas, baik oleh tangan atau oleh benda lain, misalnya raket atau apa gitu ya. Pada saat sudah lepas, sudah bergerak sendiri, baru dijadikan sebagai frame awalnya. Baik, Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiskusi. Sebutkan namanya karena tidak terlihat di sini. Oleh saya tidak terlihat satu-satu. Dipersilahkan siapa yang mau menanggapi? Dari Pak Ajis, Pak. Dari Pak Ajis ya? Silakan Pak Ajis. Sebenarnya bukan menanggapi Pak, cuma kami mau bertanya karena kemarin kan sempat banyak ketinggalan sesi terkait dengan tracker. Nah, yang jadi pertanyaan tadi yang seperti yang di awal tadi, di salah satunya misalnya di waktu di Bu Puja tadi, apakah 0,0 yang untuk koordinat itu boleh di posisi sebelum bola dilemparkan atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan track ini Pak, kalau biasanya kita melakukan suatu percobaan kan, kita tahu kan 2 atau 3 kali atau bahkan 4 kali atau 5 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara untuk track ini kan, untuk tracker ini kita sudah yakin seolah-olah biasanya begitu, sudah yakin dengan satu kali trackernya gitu. Apakah tidak
memungkinkan jika misal tracker dengan video yang sama, tracker melakukan Baik, terima kasih Pak Ajis. Kurang jelas tapi suaranya ya. Putus-putus, tapi mungkin saya akan coba diulangi pertanyaannya. Yang pertama itu terkait dengan posisi 0,0-nya pada koordinat kartesius, Pak Ajis ya, betul ya? Betul, Pak. Ya, apakah harus di awal benda bergerak atau boleh di tempat lain, begitu Pak Ajis? Iya, Pak. Ya, yang kedua, saya kurang bisa menyimak yang kedua. Yang kedua ini maksudnya begini, Pak. Kalau kita biasa melakukan praktikum di lab, itu kan kita menganalisis data. Pengukuran berulang ya, Pak Ajis? Ya, betul. Pengukuran berulang. Pengukuran berulang. Track ini tidak kita lakukan dengan hal yang sama demi untuk mendapatkan, ya mungkin bahasanya hasil yang lebih maksimal gitu, Pak. Terima kasih. Baik, baik. Jadi ada pengukuran berulang, ada pengukuran tunggal, itu sekali ukur gitu ya. Nah, kebetulan yang kita praktikkan itu satu fenomena gerak benda, langsung kita tracking. Jadi walaupun kita banyak memberikan jejak titik-titik, itu sebetulnya pengukurannya tunggal sekali ya, sekali mengukur. Tapi tetap walaupun dengan pengukuran tunggal, kita akan memperoleh informasi mengenai sebaran data atau standar deviasinya. Tetap dapat karena kita akan membandingkan dengan tren atau pola. Apakah itu pola linear? Jadi sebaran data sebenarnya dengan kurva ideal yang linear itu seperti apa, atau sebaran data sebenarnya dengan kurva kuadrat itu seperti apa pendekatannya. Jadi kalau yang 100% dekat semua berarti itu standar deviasinya 0 kan. Tapi kalau ada beberapa titik di atasnya atau di bawahnya kurva, pasti dia punya standar deviasi. Nah, tapi kalaupun ingin mengulang pengukuran, berarti kalau di tracker ini, ya caranya berarti mengulangi kembali trackingnya, Pak. Tracking pertama sudah selesai, dapat ini, simpan saja. Kemudian ulangi lagi, tracking lagi, gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud dengan pengukuran berulangnya mungkin di sana. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi dengan beberapa kali tracking akan diperoleh ada variasi, walaupun tidak terlalu jauh variasinya. Asal hati-hati saja trackingnya. Tapi kalau mengulang tracking, yang satu hati-hati, yang kedua ceroboh, berarti kan akan jauh nanti. Perbedaannya akan besar. Tapi di sini walaupun tunggal, tetap kita akan mendapat informasi mengenai sebaran datanya. Standar deviasi dan lain-lainnya akan diperoleh juga. Kalau di pengukuran berulang kan standar deviasinya dari untuk data yang sama diulang berapa kali nanti dicari kan standar deviasi. Kalau ini dari sebaran keseluruhan data, itu perbedaannya sebetulnya. Tapi boleh juga diulang-ulang Pak Ajis. Itu bagus malah kalau ada waktu diulang-ulang untuk kasus yang sama juga bagus juga. Terima kasih, Pak. Yang ketiganya tidak ya? Tadi 2 pertanyaan ya Pak Ajis? Yang untuk 0,0 tadi Pak, belum Pak. Yang ketiga, apa itu? Tadi yang untuk terkait dengan misalnya kan Bu Puja tadi kan titik 0,0 di bawah tangan jauh dari tempat bola membentuk gerak parabola gitu Pak. Oh iya. Iya. Memang sebaiknya 0,0-nya diletakkan di posisi awal benda itu lepas gitu ya. Kalau dilemparkan berarti lepas dari tangan. Pas mulai bergerak gitu ya. Mulai lepas dari tangan itu kita set 0,0. Tapi saya pikir juga kalau meletakkan 0,0-nya tidak di bola pun tidak masalah. Tapi nanti nilainya kan jadi tidak berawal dari 0,0 gitu ya. Agak membingungkan. Tapi tetap saja sajian datanya akan betul. Sajian data di trackernya akan betul menunjukkan jarak. Cuman memang posisinya tidak di awal 0,0. Itu akan lebih rumit. Kalau di 0,0-nya itu pas di benda bergerak, itu akan mempermudah kajian kita berikutnya begitu. Seperti pada gerak jatuh bebas kan bisa saja gerak vertikal ke bawah ataupun gerak jatuh bebas bisa saja posisi 0,0-nya itu di pas benda mau jatuh. Atau boleh pas di akhir benda menumbuk lantai juga bisa kan?
Ya. Kebalik, asalnya kecil ke besar, sekarang menjadi besar ke kecil kan gitu. Iya, Pak. Panjang lintasannya kan begitu. Jadi hanya kemampuan kita melacak arahnya aja. Nah, ini sudah tayang dari Pak Momon ini, Pak. Kalau seandainya Ini Pak, sudah Oh iya, tayang, Pak. sudah muncul ya. Boleh Pak di-play dulu Pak, Ya. biar terlihat jejaknya. Oke. Nah, ini penandaannya menggunakan kita lakban lihat ini. hitam ya Pak Momon ya. Penandanya Iya, Pak. menggunakan lakban hitam Jadi, dengan panjang 1 meter. 1 meter. Iya, baik. Silakan Pak, dijelaskan saja. Ya, ini kita lihat yang analisis garis parabolanya, Pak. Ini hasilnya A-nya 5 min 5,1 ya. Iya, iya, iya. Kemudian kita lihat grafik PY-nya. Nah, ini P-nya, Iya. A-nya 10 gitu ya. Ini kan Ya, 10,1 10,2 ya, iya, 10,2. Ya, 10,2. Tadi 5,1. 2 kali lipatnya, jadi, ya. Ya, tadi 2 kali lipatnya ya. Kemudian untuk Kecepatan arah sumbu X mungkin bisa dilihat. ya arah sumbu X-nya. Ini persamaannya Berarti A-nya itu kecepatan. A-nya ini kecepatan ya. Ya. Kecepatan searah sumbu X, nilainya 1, apa itu Pak? 1,9 1,9 ya. meter per sekon ya. Iya. Ini berarti posisi awalnya ini udah 0,009 ya. Ya, Jadi tidak mendekati 0 ya. Ya, mendekati 0. Ya, X-nya, kemudian PX-nya. Ini bolanya dari apa Pak bahannya? Bola apa? Ini bola pingpong, cuma Oh, dibungkus iya. dengan lakban hitam. Oh iya iya iya. Lumayan kontras ya. Karena itu, ya, cuma tadi ada lah bayangannya. Ini PX ya mendatar, hampir datar. Kalau PX-nya mungkin tidak perlu ditampilkan, Tidak perlu di ini ya. cukup diperoleh dari kemiringan XT ya, cukup dapat dari kemiringan XT. Oh iya, iya. Oke. Jadi kalau Jadi gerak parabola, enaknya kurvanya XT, nanti mencari PX, XT, kemudian YT untuk merumuskan persamaan Y, Y-nya itu nanti ketemunya setengah percepatannya ya, kemudian P 0-nya juga dapat. Kemudian PYT ya, untuk juga memastikan percepatannya berapa gitu ya. Iya, iya. Bagaimana Pak Ibu untuk Boleh ini Pak, boleh. Ini boleh ini. Ini Pak Yakob ya? Pak Fajri, Pak. Pak Fajri, boleh Pak Fajri Ya. silakan. Ini mungkin
keterkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Aziz tadi ya mengenai gerak parabola, bahwa memang kalau praktikum sejenis ini kita kayaknya perlu perulangan berapa kali perulangan percobaan seperti itu, maksudnya perlakuan berapa kali mungkin untuk komparasi atau variasi, terutama dalam hal ini untuk angle-nya atau sudutnya gitu. Ini pengaruh sekali. Kalau biasanya kan yang tujuan salah satu dari parabola ini ya kita akan pengaruh sudut. Memprediksi sudut itu akan tahu pada posisi sudut keberapa yang paling jauh gitu kan, atau yang paling pendek ataupun yang mungkin tidak sampai pada posisi maksimal begitu. Nah itu keterkaitannya kira-kira yang seperti disampaikan Pak Aziz tadi sebenarnya menarik gitu ya. Gimana menurut ini Pak? Bagus. Kalau begitu perlu dibuat dulu pelontarnya, Pak. Sedikit Bapak Ibu berkreasi membuat pelontar untuk gerak parabola. Mudah saja sebetulnya. Bisa menggunakan pegas. Kalau tidak ingin membuat, tinggal beli soldering itu, alat untuk menyedot timah di PCB. Kemarin ya Pak ya. Ya, tinggal dirangkai dengan busur derajat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat variasi, misalnya ada 3 video. Jadi yang lebih kecil dari 45 derajat, kemudian sudut elevasinya 45 derajat pas, sama di atas 45 derajat, tapi masih di bawah 90. Ya, betul. Gitu. Variasikan seperti itu. Minimal 3, paling tidak ada 3 variasi. Nah, berarti itu ada 3 kasus lemparan. Betul. Itu bagus, itu menganalisis bagus sekali itu. Sehingga sudutnya bisa diketahui juga. Dan juga kalaupun kita melempar sembarang tanpa menggunakan busur derajat pun kita bisa menampilkan sudut elevasi. Karena ini maksud sudut di sini kan sebetulnya sudut antara vektor kecepatan ya. Vektor kecepatan terhadap sumbu X ya. X. Ya, boleh Pak Momon dibantu diklik tuh ada tulisan tabelnya. Diklik tulisan tabel itu di atas tulisan TX. Yang mana Pak? Di grafik. Di tabel ke bawah. Oh ya nih. Ada tulisan tabel. Nah itu Pak diklik saja. Nah tinggal dipilih saya kurang begitu melihat ya. Ada tidak sudut untuk kecepatan total? Sudutnya. Ada theta nih Pak. Itu sudutnya saja. Theta V ada tidak? Theta saya kurang begitu bisa baca. Theta V ada. Klik nomor 2. Theta V-nya. Klik aja. Iya, ditambah. Nah, jadi di tabel akan bertambah theta V-nya. Itu sudut untuk kecepatan totalnya, bukan PX, bukan PY, tapi V totalnya. Nah, itu sudutnya. Jadi setiap saat berubah sudutnya ya. Kan ini melengkung gitu ya, berubah sudutnya. Jangan telat juga. Tapi bagusnya memang dirancang dari awal. Jadi memang ada alat pelontarnya yang bisa mengukur sudutnya juga. Sambil diklarifikasi terhadap masukan dari theta V-nya. Bisa. Jadi lebih lengkap lagi. Terima kasih Pak Jiri, Pak Haji. Ya, siap Pak. Untuk gerak parabola kan bisa lebih dieksplorasi lagi. Alih-alih kalau sebelumnya kan untuk ide percobaan gerak parabola kan susah, paling pakai air mancur gitu ya. Iya, betul. Gitu terus apa gitu ya. Ya sekarang bisa asli gerakannya gitu, gerakannya bisa dieksplorasi untuk variabel-variabelnya. Baik, masih ada Bapak Ibu? Luar biasa nih Pak Momon nih, sangat detail dan pas ini. Pas banget ya. Pas bagus. Cukup mungkin ya? Baik, kalau cukup terima kasih, kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Momon. Ya Pak Kati, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Bapak Ibu yang akan presentasi. Izin Pak Sony, Pak Yakob. Boleh, silakan Pak Yakob. Oke. Izin share screen Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Oke, Bapak Ibu, pertama-tama kami sampaikan dulu video
pengambilan pertama dalam bentuk seperti ini ya. Itu video asalnya, kemudian kami sampaikan di trackernya, hasil akhirnya seperti ini ya. Kemudian di perubahan grafiknya sebelah kanan ya, di sini ada posisi fungsi waktu terhadap posisi ketinggian dan lain-lainnya. Jadi untuk analisanya bisa dilihat nanti. Sekarang kami fokus ke LKPD-nya dahulu. Ya. Ya. Kalau dilihat di LKPD-nya diperbesar dulu Pak Jakub MS Word-nya. Gimana? Sudah terlihat Pak ya? Tambah lagi Pak. Oke. Ya cukup Pak. Oke. Saya awali, mungkin LKPD saya terlalu simpel atau sederhana. Yang pertama ingin sampaikan, yang pertama mengenai tujuannya. Setelah mengerjakan lembar kerja ini, diharapkan peserta didik mampu menerapkan penggunaan aplikasi tracker pada video gerak parabola, menetapkan kalibrasi, menganalisa persamaan gerak parabola dengan menggunakan aplikasi tracker, dan menetapkan persamaan-persamaan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmu fisika dan matematika. Kemudian ini hasil foto yang kami ambil dari video percobaan tadi. Kemudian langkah kedua, install dan buka aplikasi tracker sehingga muncul gambar seperti di bawah. Yang ketiga, buka file pada aplikasi tracker dan ambil video percobaan melalui tool yang dilingkari warna merah untuk mengambil file videonya. Langkah 4, tentukan batas frame dengan cara tentukan batas awal dan akhir frame video dengan cara geser warna hitam seperti yang dilingkari warna merah kiri dan kanan, awal dan akhir. Langkah kelima, setelah video berhasil diupload dalam aplikasi, klik tombol koordinat kartesius warna ungu. Ini kemarin namanya lupa Pak. Ya, jadi saya tulis saja kartesius warna ungu dengan tombol sehingga muncul koordinat kartesius pada video di sini, dan tempatkan pada titik pusat massa benda seperti gambar berikut. Yang keenam, setelah muncul dan diletakkan pada pusat massa, lakukan kalibrasi pada gambar lakban seperti gambar ini warna birunya. Klik warna biru akan muncul. Ini enggak ada keterangan shift Pak, harusnya shift atas shift bawah, cuma dianggap siswanya sudah nyoba-nyoba dulu. Ya, yang ketujuh, setelah selesai menentukan kalibrasi dan kartesius, maka klik tombol hijau dan perhatikan plot. Ini artinya pada saat play maka ada terjadi perubahan pada grafik, baik posisi waktu terhadap jarak jangkau ataupun terhadap ketinggian. Setelah mengamati grafik, klik kanan pada grafik, maka akan muncul dan pilih komponen gambar. Jadi kita ambil plotnya bisa 1, bisa 2 ataupun 3. Ini contoh T terhadap Y, ini kebetulan sama. Kemudian perhatikan grafik massa S, mass T dan Y, dan klik kanan, maka akan muncul analyze dan muncul tampilan seperti di bawah ini. Ini analyze-nya. Setelah muncul gambar tampilan seperti nomor 9, klik analyze yang dilingkari warna merah, berarti yang di sini tadi nomor 9, dan lanjutkan dengan klik kurva fit, maka akan muncul garis warna pink. Sebenarnya bukan pink, ini yang ada anak panah bentuk garis lurus tadi. Jadi ini kalau dilihat
garis pink dengan trackernya masih banyak nggak pas. Jadi standar deviasinya sangat tinggi, Pak. Ya karena buru-buru juga sih. Langkah berikutnya adalah klik centang line yang dilingkari merah, tampilan akan berubah seperti gambar. Jadi ini line-nya kita klik, maka akan terjadi perubahan grafis. Itu langkah 12. Langkah yang ke-13, amati persamaan fit equation yang dilingkari warna biru dan parameter yang dilingkari warna merah. Jadi fokusnya di fit equation dan di parameter. Langkah selanjutnya adalah menganalisa grafik, fit equation, parameter, bilangan eksponen, dan mengaitkan besaran fisika dalam gerak parabola. Di sini jelaskan pendapatmu dan kaitkan dengan parabola. Nah, di sini izin Pak, kami sampaikan kalau tadi kan LK untuk siswa. Nah, di sini ada LK praktek mengajar, misalnya dari kita guru. Langkah pertama misalnya ini skenarionya Pak Yakob ya. Kenapa? Semacam skenarionya gitu ya. Ya, skrip skenario dalam pembelajaran di kelas sangat sederhana Bapak Ibu. Langkah awal guru menyajikan gerak parabola dan mengenalkan cara penggunaan tracker. Ya, jadi ini videonya kita kenalkan dulu, dan ini tracker kita sambil pemanasan untuk murid-murid kita. Ini pemanasan, jadi dianggap sudah bisa. Nah, fokus kita mungkin di kegiatan inti, ini yang ada proses saintifiknya, ada 5M, siswa mengamati, melihat, mendengar, dan menganalisa. Di sini siswa bekerja dalam hal mengamati, menginstal, mengenal, mencoba, dan menganalisa penggunaan tracker. Jadi ini sudah ada di LK siswa tadi. Saya ambil kopas ke sini aja. Kemudian aktivitas pembelajaran hotnya, high order thinking skill, siswa mengamati grafik variabel waktu terhadap posisi ketinggian. Ini TY. Sebetulnya tidak hanya terhadap ketinggian, terhadap jarak jangkau juga itu yang jadi presisi kami, karena di sini anak akan dilatih menganalisa. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di bawah. Kemudian langkah yang A, yaitu transfer knowledge, ilmu pengetahuan. Siswa memahami grafik fungsi waktu terhadap ketinggian. Ini grafiknya sama aja. Kemudian critical thinking, yaitu siswa berpikir kritis. Itu muncul pada saat mengamati kurva fit dan boleh menyampaikan pendapat. Artinya berdasarkan tampilan grafik seperti ini, siswa boleh menyampaikan pendapatnya, mulai dari bagaimana pendapat kalian, pasti ada yang siswa jawab, saya tidak ngerti Pak, sampai dengan anak yang kritis, oh itu kayak gerak parabola. Nah, disinilah critical thinking, setiap siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, bisa salah, bisa benar, bisa sangat salah juga bisa gitu. Kemudian problem solving atau guru melakukan pemecahan masalah, ini sebetulnya bersama siswa juga. Di sini klik analyze yang dilingkari merah dan lanjutkan klik kurva fit, maka akan muncul warna pink. Di sini ada kecakapan abad 21, yaitu PPK dan literasi. Di sini siswa mengamati fit equation atau persamaan umumnya AT kuadrat plus BT plus C. Jadi di sini ya, di sini juga ada pengamatan literasi, di sini juga numerasi juga ada. Dimensi pengetahuan, siswa diharapkan mengaitkan persamaan grafik dengan persamaan fisis pada gerak parabola. Prakteknya di kelas, diskusi kelas ataupun kelompok. Sebelum diskusi kelas sebaiknya kelompok dulu. Memang ini siswa masing-masing, tapi ketika menyampaikan pendapat siswa pasti tidak berani. Dia pasti tanya teman, gimana ini menganalisanya, baru dibuat versi per siswa kalimatnya. Tentang variabel posisi, jarak, waktu, percepatan yang terdapat dalam grafik tracker. Apalagi tadi udah di tampilan awal tadi Pak Omon ada menyampaikan sudut PV tadi kan. Theta V tadi. Di situ sangat bagus sekali, di sini bisa dimasukkan dengan membangun konsep berpikir konstruktif dengan keterkaitan dalam besaran fisika dan grafik tracker dalam persamaan fisika dalam gerak parabola.
Kemudian di sini ada pelaksanaan penilaian, guru dan siswa melakukan diskusi kelas dan kelompok, di mana kontennya kita sudah mengarahkan ke aplikasi. Yang pertama misalnya ini sudah mengarah ke analisa untuk penilaian juga. Apakah yang dimaksud dengan ketinggian, jarak terjauh dalam gerak parabola dan hubungan antar keduanya? Ini dalam arti siswa sudah membaca bukunya sehingga bisa menjawab. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara waktu terhadap ketinggian atau posisi Y dalam gerak parabola. Di sini saya kasih keterangan, lihat aplikasi tracker. Tadi kan grafik parabolanya ini TY ya, ini contohnya. Posisi waktu terhadap ketinggian. Kemudian di nomor 3, bagaimanakah hubungan antara waktu terhadap jarak terjauh atau X, tadi juga ada dalam gerak parabola, juga bisa dilihat di aplikasi tracker. Dan yang keempat, bagaimana nilai kecepatan pada titik tertinggi untuk VY dan VX, artinya VY kecepatan pada titik tertinggi maksimal dan kecepatan VX pada titik tertinggi juga. Karena nomor 4 ini sebetulnya sangat sederhana, tapi ketika siswa itu ditanya di ujian nasional, saya pernah melihat itu secara grafis nasional, soal ini banyak siswa tidak bisa mengerjakan. Ya, nanti diharapkan sebenarnya pengen menggali lagi dengan tracker tadi, ketika muncul pertanyaan ini udah pasti bisa harusnya. Karena misalnya pada gerak parabola kan pada titik tertinggi kecepatannya 0. Nah, 0 ini miliknya Y atau X gitu kan. Kenapa seandainya itu milik Y 0 dan X, milik X tidak 0 gitu. Nah, ini analisanya sampai sejauh itu. Kemudian yang kelima, terakhir nih Pak. Apakah gerak parabola berguna dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Jika menjawab tidak, ya tidak mungkin kan, pasti akan jawab iya. Nah, jika iya, jelaskan jawabanmu. Maksudnya ini disuruh menjelaskan contohnya yang menggunakan gerak parabola itu apa saja, dan kita problem solvingnya dalam kehidupan sehari-hari apa gitu. Paling sepele kan gerak parabola itu misalnya main bola basket atau melempar buah mangga pakai batu, itu kan contoh gunaan yang simple. Nah, pasti ada contoh-contoh yang lain. Misalnya ada tukang sama kernet bangunan, itu kalau kita yang tidak tahu mengendalikan bata ke atas itu kan pakai ember. Tapi ketika sudah tahu gerak parabola, si kernet itu bisa melemparkan bata merah membentuk lintasan parabola kepada tukang yang di atas. Itu kan itu menurut kami. Jadi itulah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Soni. Baik, terima kasih Pak Yakub. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Yakub. Baik, luar biasa nih Pak Yakub. Menambahkan juga, selain Pak Yakub mengembangkan LKPD-nya, juga beliau mungkin di tahun 2019 Pak Yakub pernah ikut pelatihan ini ya, pembelajaran HOT ya. Iya, sebenarnya sama dengan Bukus itu Pak, sama iya. Jadi ada di pelatihan HOT itu ya. Jangan lupa saya. Mengelompokkan ya, ada pengetahuannya begitu ya, jadi itu ya, kemudian literasi dan seterusnya. Boleh juga silakan, itu nanti akan direncanakan dalam pembelajarannya akan menyasar apa saja. Gitu. Baik Bapak Ibu, silahkan yang mau izin komen Pak. Izin Pak Fajri. Ya, silakan. Terima kasih Pak Soni dan juga Pak Yakub ya. Keterkaitan dengan pembelajaran yang disampaikan termasuk kompleks, bagus ya, artinya ideal gitu kalau menurut pendapat saya. Cuma yang tanda tanya bagi saya ya dalam pengajaran seperti ini, artinya kita yang 20 orang guru saja untuk proses mempelajari tracker dalam artinya untuk aplikasi tracker ini, mulai dari mungkin pengenalannya juga
kemudian menginstal dan sebagainya, karena butuh waktu gitu Pak ya. Iya. Ya artinya ini kalau kita bandingkan ke siswa-siswa itu dalam benak saya itu, apakah ini mampu gitu dicapai oleh siswa dalam satu kelas, ada yang 36, ada sampai mungkin paralel 4 kelas gitu ya, ditambah lagi mungkin ada yang lintas minat mungkin dari IPS gitu. Nah itu tanda tanya bagi saya, artinya kemampuan mereka ya secara personilnya, mungkin penyiapan alat-alat mulai dari laptop dan sebagainya, atau mungkin kuota yang mereka punya untuk kajian daring ini kan, itu seakan-akan idealnya agak jauh gitu. Jadi seperti nggak bisa terlaksana dalam sekali pertemuan begitu. Artinya memang hal ini ada perlu tahap-tahap, mungkin berapa kali kita uji coba, artinya berulang sampai sekali atau 2 kali ya mungkin untuk pengenalan software ini dulu, kemudian baru melangkah ke tujuan dari pembelajaran kita, misal gerak parabola ini gitu. Ya mungkin itu yang sebagai komparasi perbandingan yang saya lihat seperti itu. Nah itu mungkin penyelesaiannya kira-kira yang terbaik lah gitu. Bagaimana kira-kira untuk kita melakukan eksperimen seperti ini bisa sukses gitu. Jadi antara kita sebagai pendidik dan juga anak didik kita, dan juga mungkin dalam ini stakeholder juga bisa saling menguatkan gitu, artinya bisa berjalan mulus dan sukses gitu. Itu mungkin tanggapan dari saya gitu. Terima kasih Pak. Baik, lanjut Pak Yakob, silakan ditanggapi. Oke, jadi gini Pak Fajri. Pak Fajri kan tadi juga ikut rapat telekonferensi Zoom meeting sama Pak Gubernur kan. Tadi kan ada Pak Kadis Pak Soleh, ada Pak Kabid Pak Ganu, dan Pak Gubernur Pak Irsal sendiri menyampaikan, bahkan malah di situ disampaikan kalau hasil PISA yang teratas dan terbaik se Asia itu adalah Singapura. Nah, yang kedua, negara yang progres perkembangan PISA-nya bagus adalah Cina. Tadi kan ditanya kepala sekolah semua, ditanya oleh Pak Gubernur. Nah, sekarang Indonesia mau kiblatnya kemana? Maksudnya bukan Indonesia, Bangka Belitung. Visi-misi Pak Gubernur, kita mau mengekor atau ATM istilahnya, adopsi, modifikasi, amati Pak. Ya. Betul. Oke, betul Pak. Jadi mau milih negara mana? Mau negara Cina atau Singapura? Kan Pak Sabarudin dari Belitung berhubung ada ajaran agama, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, maka ATM-nya nah, ataukah kita mau ke Singapura? Artinya begini Pak Fajri, kan bahasanya Pak Gubernur, termasuk acara ini kan kemarin yang membuka adalah Pak Wagub, Pak Wakil Gubernur. Itu ada mimpi Pak, ada mimpi dari negeri serumpun sebalik ini, bahwa melalui acara ini salah satunya hanya kita bisa ke sana. Terlepas itu kapan, entah tahun berapa, entah di zamannya siapa, apakah kita nanti sudah pada atau tidak, tapi endingnya arahnya ke sana. Memang yang saya sampaikan tadi idealis. Nah, yang idealis saja Pak, di lapangan kadang-kadang hanya sisa 70%. Bayangkan di lapangan sisa 30% kan. Tapi kan kita tidak boleh patah semangat Pak. Nah, memang yang saya sampaikan tadi itu ideal di sekolah-sekolah besar. Misalnya di sekolahnya Pak Momon, itu intake-nya sangat bagus sekali itu. Itu kalau dikasih tadi, atau Pak Naryo mungkin udah punya jam terbang tinggi kan, dikasih yang kayak tadi ya, murid-muridnya di SMA 1 itu lari dia. Kalau murid saya kasih yang kayak tadi, nggak lari Pak, tidur Pak. Iya, tidur Pak. Oh, itu yang kelas 10 belum merasakan.
Pak benar merasakan tuh saya. Saya tuh bisa merasakan betul yang di kota dengan di perbatasan itu. Iya. Ya. Kalau saya kan biasa, saya di SMA 3 ini sama gitu. Jadi kalau anak nggak bisa fisika, enjoy saja gitu kan. Santai saja. Kalau muridnya Pak Momon dikasih soal itu langsung mikir ya. Jawabannya apa gitu kan. Pak. Katanya, pusing nak, pusing katanya. Kalau anak SMA 3 ini soal dia tanya, pusing enggak? Kenapa enggak pusing? Enggak ngerti, Pak. Tapi ya kembali ke situ kan. Kalau murid buku sudah ada muridnya 5 jadi guru di situ. Alhamdulillah Pak, tahun ini yang 5, tahun sebelum-sebelumnya banyak itu Pak. Iya. Nyata saya tahu, jadi alhamdulillah. Kalau saya ditanya murid saya atau rekan guru, Pak Yakub, Pak, indikator keberhasilan guru fisika bukan nilainya 9 atau 10, bukan. Indikatornya ketika ada siswa dia tidak bisa fisika, tiba-tiba ya fisika, bahkan ada yang S2 UPI. Ada ITB lagi. Itu contoh. Nah, itu kita sukses Pak, membuat murid kita istilahnya didoktrin dari yang benci fisika tiba-tiba jadi guru fisika. Nah, murid saya ketemu saya sekarang jadi ngajar di SMP itu S2 itu. Ketemu jadi guru fisika. Wah, keren Pak. Padahal kamu dulu nggak ngerti kan? Iya, ternyata seru. Nah, itulah keberhasilan kita. Bukan masalah ulangan nilai 7, 8. Ah, itu masih zaman dulu. Kalau sekarang visinya beda dong. Pak Yakub. Halo. Saya muridnya Pak Momon. Iya. Tapi Bukus murid pinter loh ya. Boleh ke konten Pak Yakub. Saya ngambil fisik. Konten Pak. Boleh Pak. Boleh. Melihat boleh ke konten sedikit Pak. Tadi saya agak menggayal sedikit di hasil dari Pak Yakub, boleh ditampilkan kan Pak D dan LK atau trackernya Pak? Yuk. Tracker dan LK-nya nanti, trackernya dulu baru LK. Ini ya. Ini belum di share screen Pak, ini masih saya cek di share. Sudah terlihat Pak, sudah. Sudah. Ada foto. Sudah terlihat. Pak Naryo yang. Oke, saya cek punya saya belum terlihat. Ya, sinyal Pak Naryo di Merawang jelek. Hati ngomong cek. Sidira deh. Gara-gara pikiran Belum dapat ini, masih gambarnya Pak Pajer ini yang saya. Ini Pak Yakub ini yang laptopnya boleh ulangi lagi Pak Yakub, share lagi. Belum dapat zoom yang ini. Menggaya kita terkait dengan di trackernya itu, kalau kelihatannya ketika mengatnya itu yang di trackernya itu hasilnya ini terlalu numpuk Pak kalau menurut saya. Banyak datanya ya. Iya. Datanya itu per frame itu, satu frame pergerakannya per satu frame, sehingga data yang muncul pergerakan titik itu bisa dikatakan ini terlalu tidak terlacak dengan jelas. Kesalahan data yang kita peroleh menurut saya kecenderungan itu kelihatan nge-track. Iya. Betul, nah, ini setuju, akibatnya data yang Bapak peroleh nilai apa itu percepatan gravitasi lah kalau kita bisa lihat di sana itu jauh. Kan dapatnya 3, sekian, berarti kalau dikali 2 cuma 6. Nah, ini kan memaknai jadi ini mungkin ini sedikit Pak ya, mungkin artinya ketika memberikan di LKPD-nya
ketika penjelasan atau apa yang ini, data ini jangan sampai membuat rancu, minimal ya kayak kawanlah mendekati data yang kita tampilkan, mendekati misalnya di rentang 8,5 atau 9 sampai rentang 10. Jadi kan masih bisa memahami. Tapi kalau di rentang 6 kan agak jauh nanti. Walaupun sebenarnya ini data yang sebenarnya kalau ini kan 0,6 ya A-nya 0,6. Ya, 0. Ya, 0, jadi enggak ini enggak pas gitu. 0,3 jauh sangat jauh sekali, jadi memakai datanya jadi nggak pas. Mungkin ini yang saya bisa lihat tadi Pak Yakub, sepintas saya lihat kok seperti ini. Apalagi nanti kalau dijadikan bahan untuk apa ke siswa mendapatkan ininya ya panduan atau sejenis. Mungkin demikian Pak Yakub, mungkin ngetracknya aja mungkin dipaskan lagi jadi datanya juga dikurangi. Saya yakin itu pasti dapatnya di kisaran ya. Kalau hasilnya pasti dengan ini mendekati angka 9 lah, itu kemungkinan besar mendekati angka 9. Jadi walaupun kita hanya sekali melakukan percobaan, ngetracknya kita nyoba dengan 2-3 kali ya angkanya di kisaran-kisaran itu. Jadi kalau menurut saya ya tidak perlu melakukan percobaan 2-3 kali, cukup kita kalau mau itunya di ininya ya di trackingnya yang 2-3 kali kalau kita mau bandingkan. Demikian, tidak seperti overlap ya kelihatannya. Tinggal ditambahkan lompatannya dari 1 jadi berapa kali, berapa frame sekali. Harus ada frame-nya dari 5 mungkin 5 atau berapa. Nah itunya frame-nya itu. Ya. Per 5 atau per berapa. Enggak itu jadi. Nah ini juga mohon maaf satu lagi Pak. Nah, titik endingnya itu tidak pas Pak. Mohon maaf Pak. Ketika kalau dilihat dari sini titik endingnya itu sudah jauh. Nah, itu frame-nya kalau kita lihat dari apa kurvanya, jauh kelebihannya itu. Tinggal digeser ke kiri. Itu yang perlu diinikan mungkin sehingga hasil grafiknya jadi seperti itu. Iya Pak. Terima kasih Pak Yakub. Baik, berarti ini tinggal nanti sambil santai Pak Yakub mencoba mengulangi kembali trackingnya saja Pak sebetulnya. Iya Pak. Iya. Ya, kemudian set frame-nya, start dengan end-nya juga diperhatikan kembali. Oke Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Lanjut Pak Ibu, masih ada waktu, silahkan yang mau memberikan tanggapan. Silakan. Izin Pak. Oh, iya, silakan. Silakan Bu. Ya, Ibu Kus Pak, mau itu lihat di LKPD-nya. LKPD. Perbesar lagi Pak. Saya ini mau tanya Pak, di LKPD ini kan yang mau kita serahkan ke siswa kan pembuatan LKPD untuk kita serahkan ke siswa untuk bahan ambil data. Nah, sedangkan di sini sepertinya ini Pak ya kayak RPP gitu. Ada 2 Bu. Yang di bawah-bawah itu. Ada 2 Bu Kus. Halo. Yang di bawah-bawahnya itu Pak. Iya, kan izin saya beri penjelasan Bu ya. Jadi kalau yang pertama itu adalah LK untuk siswa. Nah, yang kedua tadi menjadi panduan untuk gurunya Bu. Iya. Jadi ada 2 hal yang berbeda Bu Kus. Yang 1 sampai 14 itu untuk siswa. Yang di sini LK praktek mengajar ini untuk pegangan gurunya. Jadi harapannya gurunya di langkah yang ke-5 di pelaksanaan penilaian itu ini sudah tercover ini 1 sampai 5. Nah, kalau di siswa baru nongol ini pertanyaannya hanya seperti ini, menganalisa sampai ke sini. Ini untuk siswanya. Nah, kalau yang tadi yang di tabel bawah tadi itu lebih ke untuk gurunya atau yang asistensinya gitu. Mau lihat itunya Pak,
Tujuan, coba lihat tujuan untuk Oke. LKPD siswanya. Siap. Yang atas tujuannya kita lihat sama-sama. Di situ adalah ini Bu. Setelah mengerjakan bekerja ini diharapkan peserta didik mampu menerapkan penggunaan aplikasi tracker pada video gerak parabola, menetapkan kalibrasi, menganalisa parabola dengan logika dasar dan menetapkan persamaan-persamaan yang berkaitan dengan gerak parabolanya gitu. Untuk tujuannya ini nanti siswa mengambil kesimpulannya gimana Pak ya? Biasanya kan kalau di LKPD itu terakhirnya kita membuat kesimpulan gitu ya. Sekarang kan begini Bu, di sini maka kalau dari siswa tidak akan bisa membuat kesimpulan sendiri. Ini di langkah terakhir di sini masih sifatnya umum. Langkah selanjutnya menganalisa grafik, fit equation dan seterusnya bla 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 sampai dengan gerak parabola. Di sini siswa pasti kesulitan. Maka di sini guru mengambil peran. Kalau tadi 1 sampai 13, di situ siswa yang 70%, maka di 14 ini adalah sekitar 25% ini miliknya guru untuk feedback sama siswa. Maka item pertanyaannya harus seperti ini. 1 sampai 5 ini sudah mengarah pada kesimpulan. Kesimpulannya ini yang kelima salah satunya. Apakah gerak parabola berguna dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari? Jika iya, menjelaskan. Itu Bu. Itu ya Pak. Soalnya di tujuannya itu Bapak minta siswa bisa mempelajari program software tracker intinya gitu ya, dan besaran-besaran analisis besaran-besaran di trackernya itu. Nah, sedangkan di terakhirnya anak disuruh yang lain, apa anak nggak kebingungan Pak ya? Oke, izin saya jawab Bu. Kalau di 14 ini kan ending Bu. Nah, untuk bisa ke 14, proses 1 sampai 13 ini kan anak harus mengalami proses. Ya, untuk bisa ke sini besaran fisika dan seterusnya ini siswa harus bisa menjelaskan 1 sampai ke sini. Contohnya tadi Pak Naryo beri pendapat, oh grafik ini frame-nya atau trackernya terlalu kurang presisi sehingga standar deviasinya besar. Nah, seperti itu kan, itu berproses. Itu maaf ngomong, saya saja trackingnya bisa kayak gitu, apalagi siswa. Nah, iya kan? Jadi saya bisa membayangkan ketika guru seperti saya aja bisa salah, apalagi siswa. Nah, makanya ketika tracking ini pun juga tidak sekali jadi, bahkan saya yakin 2 jam pun nggak cukup, pasti ada disambung berikutnya. Maka tadi Pak Fajri beri pendapat, wah itu idealisnya waktunya kurang, ya memang kurang. Nah, kalau kembali ke situ kan dari dinas kan sudah ada pengaturan, ada kurikulum yang esensial. Jadi materi-materi yang esensial itu tetap digunakan di pembelajaran. Waktu materi-materi yang dianggap tidak esensial bisa tidak disampaikan. Nah, kena parabola ini kan variabelnya luas. Gerak GLBB, GLB atau gerak vertikal ke atas ke bawah. Ini kan materinya memadu gerak. Jadi ini esensial. Artinya dengan menguasai gerak parabola, maka materi yang depan-depannya mau tidak mau makin terkuasai gitu. Itu. Nah, ini artinya bisa mengambil porsinya untuk kompetensi yang lain. Misalnya gerak lurus yang kemarin kurang pertajam ini bisa menjadi tajam, dipertajam lagi. Itu sih Bu. Oh, gitu Pak. Ya saya serahkan ke Pak Sony saja Pak, gimana? Ya. Nah, sebaiknya itu ya. Pendapat karena saya. Siswa kan rancu, kesulitan dalam menganalisis LKPD-nya ini. Jadi kan kalau bisa ya dibuat ya sesederhana mungkin. Yang penting kan siswa bisa menggunakan aplikasi itu dalam penelitiannya gitu. Maksudnya itu. Iya, Bu. Ya. Nah, itu saja Pak ya. Ya, silakan. Baik, luar biasa ini Bu Kus, Pak Yakob, Bapak Ibu semua, ini luar biasa, alhamdulillah nih. Sebetulnya yang kita diskusikan dari hari ke-1 sampai besok hari ke-10, Bapak Ibu,
kita mencoba untuk berkenalan dengan tools ya, dengan alat baru lah begitu istilahnya ya. Iya. Itu tracker, software tracker. Itu kan alatnya. Nah, kita manfaatkan alat ini untuk mempelajari fisika gitu. Gitu ya. Artinya mau tidak mau ya siswa harus paham trackernya. Tapi tracker itu bukan tujuannya. Tujuannya siswa paham fisikanya gitu ya. Nah, tracker ini sebagai toolsnya. Ya, untuk bisa menggunakan tools dengan optimal tentu harus paham dulu penggunaan toolsnya, trackernya. Tapi itu bukan tujuan utama. Itu alat, itu kan alat bantu. Alat bantu untuk memahami fisika. Yang asalnya gerak parabola sulit praktikumnya, nah sekarang dengan mudah, bahkan dengan rinci dapat ya gitu ya. Bahkan sangat terbantu kan begitu ya untuk pembelajaran gerak parabola. Jadi toolsnya. Nah, untuk kemasan-kemasan di LKPD silakan saja Bapak Ibu berkreasi ya. Itu disesuaikan dengan kondisi siswanya masing-masing, itu akan berbeda gitu ya. Silakan berkreasi. Mau satu pertemuan silakan, mau dipecah beberapa pertemuan silakan. Sesuai dengan memang kemampuan dan juga batas kewajaran dari waktu dan padatnya aktivitas kan dalam kegiatan observasi ini. Tentu beda kan antara GLB dengan gerak parabola itu pasti beda. Saya kira gerak parabola ini perlu aktivitas yang lebih banyak dalam menganalisisnya kan begitu. Silahkan Bapak Ibu disesuaikan. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah di ujung Pikon ini sudah muncul ke bagaimana pembelajarannya ya. Jadi masalah ya. Muncul masalah kan. Nah, kalau gurunya bisa, siswanya kan belum tentu itu masalah. Nah, misalnya di perkotaan lebih bagus intake-nya, tapi di luar perkotaan agak kurang bagus sehingga respon siswa terhadap materi juga berbeda. Nah, saya harap masalah ini bukan hanya sebatas masalah, tapi masalah ini menjadi peluang ya. Menjadi peluang Bapak Ibu untuk membuat KTI dengan cara mencoba menerapkan ide-ide kreatif dalam pembelajarannya. Saya rasa peluang KTI akan lebih banyak kalau di kelasnya banyak masalah dibandingkan kalau di kelasnya itu tidak ada masalah kan gitu ya. Tidak akan muncul ide bagaimana untuk treatmentnya kan. Tapi kalau banyak masalah dengan siswanya, nah, ini banyak ide untuk berkreasi dan menjadi karya tulis nantinya. Amin. Bukus kan sudah membuat alat peraga bidang miringnya, begitu ya. Nanti Pak Fajri akan mengembangkan alat pelontar untuk gerak parabolanya, Pak Yakob akan mengembangkan bagaimana sisi pembelajaran hostnya, dan seterusnya. Itu bagus sekali ini kolaborasi nantinya untuk menjadi solusi. Jadi solusi dari masalah itu akan menjadi karya tulis dan akan tentunya bermanfaat bagi pengembangan karir Bapak Ibu juga, PKB Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, cukup mungkin ya untuk diskusi gerak parabolanya ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Yakob, boleh diakhiri saja untuk presentasinya. Oke. Silakan itu minta tolong ditutup Pak, share screen-nya Pak dari. Baik, silakan. Atau saya bantu tutup share screen-nya ya, stop share screen-nya. Iya, silakan Pak. Baik ya, sudah tutup. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah Izin Pak Sony. Ya, silakan Ibu. Pak Sony, ya, izin ya, mau tanya lagi karena saya kan mengajar di kelas 11 dan kelas 12. Jadi kan materinya itu Kak bisa nggak menggunakan tracker materi selain materi mekanika, ada apa tadi? Mekanika dan optik Pak ya? Bisa nggak misalnya fluida gitu? Mau menyampaikan itu sebetulnya sekarang. Elastisitas, misalnya itu ya. Semua materi lah intinya Pak ya, kalau misalnya bisa kan, waduh enak banget kami gitu kan. Jadi sebetulnya saya mau sampai ke sana Bu. Baik, ya lanjut ya, Bukus ya. Iya Pak, iya Pak. Silakan. Baik, Bapak Ibu ada yang mengajar di kelas 12? Ya saya Pak, mengajar kelas 12. Ada yang mengajar kelas 12 ya, itu ada materi yang biasanya hafalan ya. Matematika dan latihan soal biasanya, yaitu materi atom gas hidrogen Bapak Ibu di kelas 12 ya, ada atom gas hidrogen ya. Itu yang dipelajari kan spektrumnya ya Bapak Ibu ya. Spektrum atom gas hidrogen ya, yang ketemunya deret ya. Ada apa saja deretnya Bukus?
Balmer, deret apa tuh? Ya. Kedua food. Ya. Ya. Jadi ada beberapa deret ya, baik itu deret ini? untuk 5. cahaya tampak. Ada 5. Dan juga ada deret untuk cahaya tidak tampak ya. Nah, sebetulnya dengan tracker pun bisa. Kalau di labnya ada lampu hidrogen ya syukur-syukur, bagus itu. Kira-kira di labnya ada lampu hidrogen tidak Bapak Ibu? Lampu yang di dalamnya diisi gas hidrogen. Tidak ada. Nah, kalau ada, lampu itu cahayanya bisa diarahkan menggunakan kisi tunggal, kisi celah tunggal, kemudian hasil keluaran dari kisi celah tunggal itu nanti dibiaskan menggunakan prisma. Nah, kemudian ditangkap di layar, nanti akan ketemu spektrum garis. Nah, biasanya kan hanya hafalan ini deret Balmer rumusnya seperti itu ya. Ini lompatan dari elektron dari N ke berapa kembali ke N ke berapa kan begitu ya. Nah, saya sudah menyiapkan sebetulnya tutorialnya. Nanti akan saya share di grup WA saja ya, link untuk tutorial bagaimana menggunakan aplikasi tracker dalam menganalisis spektrum gas hidrogen. Tapi jangan khawatir kalau tidak ada lampu hidrogennya, di video bawaan trackernya pada saat menginstal itu ada hasil dari spektrum gas hidrogen. Jadi bisa praktek dari sana dulu. Bagus-bagus lagi ada, jadi siswanya yakin ini hasil praktiknya dia. Tapi kalaupun tidak ada, bisa menggunakan video bawaannya. Itu ada tekniknya. Jadi kalibrasinya berbeda. Jadi menggunakan kalibrasi titik ya. Kalau kemarin pakai kalibrasi stick, nah yang sekarang pakai kalibrasi seterusnya. Insya Allah saya akan sharekan tutorialnya. Karena tidak mungkin lagi waktunya kalau di sini didemokan ya, karena waktunya sudah menuju akhir. Tapi Bapak Ibu bisa explore sendiri atau bahkan juga mungkin sedikit ada tutorial dari saya. Di videonya nanti saya sharekan. Baik Bapak Ibu, sampai ke akhir acara ini Bapak Ibu ya. Aduh, terima kasih sekali ini silaturahmi dengan Bapak Ibu guru fisika dari Provinsi Bangka Belitung. Saya senang sekali, alhamdulillah di sini merasa luar biasa nih, nyaman sekali, luar biasa, dapat pengetahuan, pengalaman baru dari Bapak Ibu sebetulnya. Nah, mudah-mudahan momen pertemuan ini sebagai awal dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam acara atau momen yang jauh lebih baik lagi Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika selama proses fasilitasi ada kesalahan dari saya, baik itu disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Seandainya ada tugas-tugas yang dianggap memberatkan Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Bukan maksud saya membebani gitu ya, tapi ini semata-mata mengikuti kurikulum diklatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jika dalam kegiatan diskusi Bapak Ibu saling memberikan masukan, saling mengkritisi, saya kira ini kita anggap sebagai hal positif karena membangun diri kita ya. Jadi buanglah rasa-rasa tidak enak, sakit hati begitu ya. Kita semua ini mudah-mudahan menjadi teman ya. Menjadi teman, antar teman, kita saling berbagi begitu dan seterusnya. Jalin terus komunikasinya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan pelatihan ini ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan seandainya ada hal yang salah, mudah-mudahan dimaafkan. Kemudian juga mudah-mudahan tidak ada praktik yang keliru begitu ya, sehingga pertanggungjawabannya nanti mudah-mudahan aman begitu ya. Khususnya pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Walaupun saya meninggalkan Pikon Sabtu Minggu, tapi 4 pertemuan Pikon Sabtu Minggu ini sudah diganti dengan hari Kamis, Jumat, Senin dan Selasa Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada kewajiban yang ditinggalkan terkait dengan kewajiban dalam memfasilitasi dan juga kita bertemu secara daring begitu. Baik, mungkin cukup saja Bapak Ibu ya. Selamat mengikuti tes akhir besok Bapak Ibu ya. Silakan cermati. Pokoknya dibuka Bapak Ibu bebas waktunya. Dibukanya besok pagi. Besok pagi dibuka, silahkan lakukan tes akhir. Untuk tugas-tugas Bapak Ibu masih ada waktu sampai besok. Silahkan upload tugas-tugasnya ya sampai besok.
Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat Terima kasih, Pak. sore.